Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Pak Anggra di materi seni budaya, khususnya cabang seni rupa. Ya, kali ini saya akan membahas tentang evaluasi ya materi-materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai hari ini tentang sejarah seni rupa, prinsip seni rupa, unsur seni rupa, ya karya seni rupa 2 dimensi, karya seni rupa 3 dimensi dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita ulas kembali pembelajaran yang sudah pernah kita pelajari entah itu teori maupun praktek ya. Di sini saya akan memberi penjelasan. Nah, kenapa sih mapel seni budaya itu ada di kurikulum pendidikan ya? Sebenarnya fungsi dari mapel seni budaya itu sendiri adalah sebagai penyeimbang ya, karena di dalam materi-materi entah itu praktek maupun teori itu kita bisa mengembangkan otak kanan kita, di mana otak kanan kita itu lebih cenderung ke ide, gagasan, ya, konsep, inovasi, modifikasi, hal-hal baru, ya, ekspresi dan lain sebagainya. Berbeda tidak seperti otak kiri tentang analisis, hitung-hitungan, ya kan, pemahaman dan lain sebagainya. Jadi fungsi mapel seni budaya di sini sebagai penyeimbang, di sisi lain juga bisa sebagai ekspresi konsep atau ide yang ada di pikiran kalian ya menjadi sebuah karya seperti itu. Entah itu karya yang berwujud, suara, gerak maupun bahasa seperti itu. Nah, kalau kita membahas tentang seni itu sendiri sangatlah luas ya, banyak sekali ahli-ahli yang menjabarkan tentang arti seni itu sendiri ya. Dan juga jangkauannya juga luas sekali nih ranah seni. Seni itu kan hubungannya tentang estetika, keindahan ya. Di mana di dalam kurikulum itu kita mempelajari 4 cabang seni ya. Antara lain seni rupa, seni musik, seni tari dan seni teater. Tetapi seni lebih luas lagi ya. Seperti contoh ketika kalian mengikuti lomba FLS 2N itu, cabang yang dilombakan kan tidak hanya ke 4 cabang seni itu ya, ada pantomim, ada puisi. Nah, itu ke ranah bahasa, kata, luas sekali cangkupannya seperti itu ya. Nah, kenapa sih Pak tidak mapel seni saja, kenapa ada budayanya? Nah, di sini meskipun 2 kata ini berbeda makna, tetapi keduanya saling keterkaitan, di mana seni itu sendiri hubungannya tentang estetika ya, keindahan, rasa, ya, pengalaman dan penghayatan. Nah, budaya ini hubungannya dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada di negara kita Indonesia. Ya, kita harus bangga menjadi asli pribumi karena negara kita memiliki banyak sekali kekayaan ya, nilai-nilai kesenian yang terkandung di dalam kebudayaan yang kita punya. Banyak sekali karya-karya peninggalan nenek moyang kita yang masih lestari ya, bahkan diakui sebagai warisan kebudayaan Indonesia ya. Salah satunya ada batik ya kan, ada wayang ya, ada tari-tari tradisional ya, rumah adat, pakaian adat ya. Terus ada, kalau kita masuk ke ranah teater itu ada ludruk, ada ketoprak, banyak sekali peninggalan nenek moyang kita yang masih luhur sampai saat ini. Nah, kita harus mengapresiasi dan bangga ya akan hal tersebut seperti itu. Oke, kita langsung saja membahas tentang materi sejarah seni rupa ya. Kita mengingat kembali bahwa kita mengalami 3 zaman ya, di antara lain zaman prasejarah atau zaman purba, di mana karya-karyanya itu masih jauh dari kata indah
Karena karya-karya yang tercipta di zaman prasejarah atau purba ini dulu hanya memiliki nilai fungsi, ya, seperti gambar-gambar yang ditemukan di gua-gua, ya, seperti telapak tangan, terus gambar orang sedang berburu, orang sedang perang, itu fungsinya untuk berkomunikasi, yang waktu itu memang kalau kita melihat sejarahnya itu belum ada kata dan bahasa seperti itu. Jadi karya-karya yang tercipta di zaman prasejarah itu hanya memiliki fungsi saja, ya, jauh dari nilai keindahan atau estetika. Yang kedua adalah zaman tradisional atau klasik, di mana karya-karya yang terdapat di zaman ini sudah memiliki nilai keindahan karena dalam penciptaannya itu sudah memperhatikan kaidah-kaidah atau prinsip seni rupa, ya, seperti kesatuan, keseimbangan, irama, proporsi, dan dominasi. Nah, banyaknya karya-karya yang tercipta itu tidak jauh-jauh dari kalangan kerajaan-kerajaan dan keraton waktu itu, ya, seperti batik, ya, wayang. Nah, tidak jauh dari zaman kerajaan waktu itu. Nah, yang ketiga adalah zaman modern, ya, yaitu zaman yang sedang kita alami sekarang. Nah, banyak sekali karya-karya yang tercipta dari media-media yang berteknologi canggih, seperti poster, ya, itu kan terciptanya dari media desain grafis, aplikasi, ya. Apalagi sekarang banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan untuk membuat karya seni, ya. Bahkan malah di zaman modern ini yang sedang kita alami, malah terkadang banyak karya-karya yang cenderung kembali lagi seperti zaman prasejarah, jauh dari nilai estetika atau keindahan, ya kan. Kalau kalian pernah melihat lukisan Avandi itu kan acak-acakan, ya, seperti cakar ayam. Nah, kalau orang awam melihat kan di mana indahnya seperti itu. Nah, ya, terus ada lagi pameran-pameran anatomi tubuh yang cacat, patung, ya, itu di luar negeri pernah ada. Nah, itu kan indahnya di mana, malah kadang-kadang ekstrim, ya, kalau kita lihat seperti itu. Nah, jadi banyak perkembangan tentang karya seni yang sudah dialami di negara kita maupun di dunia sampai saat ini. Nah, adapun contohnya, nah, seperti ini, ya, tadi saya bilang contoh-contoh karya yang terdapat di zaman prasejarah, ya. Jadi hanya memiliki nilai fungsi seperti kerajinan pun, ya, itu dari gading gajah, kuku macan mungkin, ya. Nah, itu dirangkai, nah, mungkin sebagai waktu itu difungsikan sebagai simbol. Misal penguasa di wilayah itu memakai kalung-kalung kerajinan seperti itu. Jadi masih sangat sederhana. Nah, yang kedua adalah seni rupa tradisional. Nah, itu contohnya seperti itu, ya, ada wayang, ada batik, rumah adat, relief. Nah, itu sudah mulai menggunakan prinsip seni rupa. Ini juga di zaman kerajaan-kerajaan keraton juga sangat berpengaruh, ya, dalam perkembangan seni rupa Indonesia waktu itu. Nah, setelah masuk ke zaman modern itu ada beberapa tokoh yang memang berperan penting juga dalam perkembangan seni rupa Indonesia. Salah satunya Raden Saleh Syarif Bustaman, ya, yang waktu itu Indonesia karya-karyanya masih jauh dari kata modern, ya. Jadi karya-karya tradisional seperti batik tadi, ya, masih tradisional. Lukis itu termasuk karya seni rupa kontemporer, di mana lukis itu baru berkembang di negara-negara Eropa yang waktu itu difungsikan seni lukis untuk dokumentasi. Ya, kalau sekarang kan dokumentasinya pakai HP, pakai foto. Nah, kalau orang dulu raja-raja itu cara mendokumentasikannya itu dengan cara dilukis. Nah, biasanya ada pelukis-pelukis kerajaan atau keraton.
seperti. Nah, salah satunya pelukis kita Raden Saleh ini juga sebagian hidupnya dihabiskan di negara-negara seperti Belanda, Jerman, Perancis, Aljazair untuk menimba ilmu seninya. Nah, jadi karya-karya yang tercipta oleh Raden Saleh itu gabungan ya antara gaya Eropa dan gaya Indonesia, khususnya Jawa, tradisi Jawa. Nah, ini contoh-contohnya ya. Karya-karya yang terkenal adalah karya lukis yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, aliran karya seni lukis Raden Saleh itu romantisme, di mana aliran romantisme ini adalah aliran yang menggambarkan tentang kejadian nyata, suasana ya, yang nyata seperti itu. Itu romantisme. Oke, kita lanjut. Nah, setelah Raden Saleh muncul seperti R.A. Kartini dan R.A. Kardina adiknya ya, meskipun ini terkenal membuat buku ya, Habis Gelap Terbitlah Terang, tetapi R.A. Kartini dan adiknya R.A. Kardina juga sangat berpengaruh penting dalam perkembangan seni rupa Indonesia ya. Mereka itu membuat batik, melukis, bahkan menghimpun pemuda-pemudi Indonesia untuk membuat karya ya agar eksis di dunia kesenian seperti itu. Oke. Nah, setelah itu banyak muncul organisasi yang pertama, yaitu Persagi. Persagi itu kepanjangan dari Persatuan Ahli Gambar Indonesia, yang waktu itu menghimpun seluruh seniman-seniman di seluruh Indonesia untuk bergabung, yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan membuat karya-karya seni seperti itu, entah itu poster yang ditempel di pinggir-pinggir jalan ya, terus karikatur atau komik yang di print di surat kabar, koran, majalah, banner ya, dan lain sebagainya ya, agar tujuannya untuk membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia waktu itu. Nah, setelah Persagi muncul, banyak sekali organisasi-organisasi yang muncul ya, salah satunya ada Pelukis Rakyat ya, Gabungan Pelukis Indonesia, pelukis dan lain sebagainya itu. Nah, dari munculnya organisasi-organisasi seniman itu ya, nah ini sebagai dasar munculnya pendidikan seni di Indonesia ya. Yang di Indonesia waktu itu ada ITB ya, di ITB muncul jurusan seni rupa, terus ISI, Institut Seni Indonesia, STSI seperti itu dan lain sebagainya ya. Jadi itu munculnya organisasi-organisasi seniman, sehingga munculnya perkembangan pendidikan seni di Indonesia. Nah, tokoh-tokoh Persagi yang harus kalian ketahui diantaranya ini ya, ada S. Sujoyono, Agus Jaya, Avandi, Hendra Gunawan, Dullah, Basuki Abdullah, Oto Jaya, Mukhtar Apin, Bud Mukhtar, dan Sri Hadi Sudarsono. Oke, kita lanjut. Nah, itu sedikit tadi tentang sejarah seni rupa Indonesia ya. Kita masuk ke ranah apresiasi. Nah, dalam belajar seni budaya, di samping kalian mempelajari tentang proses penciptaan karya, kalian kan juga mempelajari juga nilai-nilai nilai-nilai kebudayaan yang ada di negara kita Indonesia. Jadi setiap karya-karya yang tercipta di setiap daerah itu kan memiliki karakter ya, memiliki perbedaan sesuai dengan filosofi daerahnya masing-masing seperti itu. Nah, di sisi lain, secara kalian tidak sadari juga kalian belajar bagaimana mengembangkan kepekaan artistik ya dan estetis. Nah, itu nanti saya bahas. Yang pertama adalah kita masuk ke ranah apresiasi dulu. Apresiasi ini adalah
bagaimana kalian mengamati, menghayati, ya. Nah, ini pengertian dari apresiasi seni. Aktivitas mengindra karya seni rupa dengan cara merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi estetik eksistensi dunia seni rupa, di mana kegiatan apresiasi seni itu sebenarnya tidak harus diungkapkan secara bahasa maupun kata, tetapi karena kalian masih tahap belajar, terkadang ada tugas yang mengharuskan kalian harus menjabarkan dengan bahasa dan kata kalian sendiri, ya, tentang mengapresiasi karya seni seperti itu, ya. Itu dengan cara ditulis maupun diketik seperti itu. Nah, itu apresiasi. Nah, tadi saya bilang bagaimana sih cara mengembangkan kepekaan estetis dan kepekaan artistik. Nah, berbeda ya. Kalau kepekaan estetik itu dapat diandaikan tentang pemahaman terhadap bahasa visual, ya, dapat mengidentifikasi kualitas unsur karya seni rupa, yaitu dapat merasakan kondisi warna, garis, bentuk, dan tekstur, ya. Jadi sebelum kalian mengapresiasi karya, kalian harus paham dulu tentang unsur seni rupa, ya. Apa saja unsur seni rupa itu? Segala hal yang terlihat secara visual itu bisa terlihat di dalam karya. Misal kalian melihat karya seni lukis, nah di dalam karya seni lukis itu ada unsur apa saja? Apakah ada titiknya bagaimana, garisnya bagaimana, warnanya bagaimana, bentuknya, ruang, tekstur, ya, cahayanya bagaimana, itu kalian harus tahu. Nah, setelah itu kalian harus pahami tentang prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa itu adalah kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam proses apresiasi maupun penciptaan karya. Karena kita kan tujuannya menciptakan karya yang bernilai estetis. Berbeda tidak seperti mapel prakarya yang sampai ke pemasaran, ya. Nah, kalau seni budaya itu tidak harus sampai ke penjualan. Ibaratnya terbeli pun itu sebagai bonus. Ya, jadi kalau mapel seni budaya itu sampai ke tahap apresiasi dan kritik seni seperti itu. Nah, untuk kepekaan artistik itu sendiri adalah kemampuan mengelola atau mengorganisasi aspek-aspek visual yang bisa diwujudkan ide menjadi karya seni rupa. Nah, bagaimana sih kita mengembangkan kedua kepekaan ini? Ini contohnya. Jadi dalam mengembangkan kepekaan estetis itu kita bisa kembangkan dengan kegiatan apresiasi, ya. Salah satunya dengan melihat pameran-pameran, ya, melihat event, ya, kita berkunjung ke museum dan lain sebagainya. Di situ menimbulkan rasa kepekaan estetis di diri kalian sendiri secara tidak langsung, ya. Nah, untuk mengembangkan kepekaan artistik, nah kita harus langsung terjun langsung memproduksi karya. Nah, di situ kalian akan paham ya bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan karya. Bagaimana kalian mengolah bahan, bagaimana kalian menggunakan alat, bagaimana kalian menerapkan teknik-teknik yang kita pelajari selama ini, entah itu teknik dalam membuat karya seni rupa maupun karya seni rupa 3 dimensi seperti itu. Nah, ini ada contoh, ya, pengembangan kepekaan estetik dan kepekaan artistik. Nah, ini seperti contoh SBY kan, sekarang setelah sudah pensiun, sekarang mengembangkan kepekaan artistik dengan melukis. Jadi kita harus langsung terjun memproduksi karya itu untuk mengembangkan kepekaan artistik. Kalau estetik kita harus tadi, ya, apresiasi, kritik seni dan lain sebagainya. Nah, oke. Kita lanjut ke unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa itu ada 8, ya. Di antara lain titik,
ya, garis, bidang, bentuk, ruang, cahaya, tekstur, dan warna, ya, dimana semua unsur ini saling terkait ya. Yang pertama kan titik ya, selanjutnya garis. Garis itu kan tercipta dari titik yang dilanjutkan sehingga menciptakan garis. Terus bentuk itu kan terciptanya dari garis yang bertemu kembali sehingga membentuk bentuk, seperti itu. Jadi bentuk itu tidak hanya yang di matematika saja, jajar genjang, segitiga, dan lain sebagainya. Jadi bentuk itu kalau di seni rupa itu tidak harus beraturan, tidak ada beraturan seperti itu ya kalau di seni rupa. Terus bentuk ya, bentuk itu sudah memiliki volume, entah itu volume nyata maupun palsu ya, seperti itu. Terus ada tekstur, warna ya. Nah, oke. Kita langsung ke teori warna ya. Kita juga harus mempelajari teori warna. Nah, ada beberapa teori menurut ahli ya. Ada teori Sir Isaac Newton, ada teori David Brewster, ada teori Albert Munsell. Nah, Newton melakukan percobaan dan menyimpulkan apabila dilakukan pemecahan warna, spektrum dari sinar matahari akan ditemukan warna-warna yang beraneka ragam. Ya. Beraneka ragam. Yang terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Warna-warna tersebut kita lihat pada pelangi. Nah, setelah itu teori Brewster. Teori Brewster ini membahas teori yang pertama kali ditemukan pada tahun 1831, menyederhanakan warna yang ada di dalam 4 kelompok warna, yaitu warna primer, sekunder, tersier, dan netral. Nah, teori Brewster ini yang sering digunakan oleh seniman-seniman ya, karena teori ini paling simpel di antara teori-teori yang lain. Nah, pembagian warna menurut Brewster itu yang pertama adalah warna primer. Ya, warna primer ini merupakan warna dasar yang tidak merupakan campuran dari warna-warna lain. Warna yang termasuk dalam golongan warna primer adalah warna merah, kuning, dan biru. Ya, ketika kalian hanya memiliki ketiga warna itu saja, kalian bisa menciptakan berbagai macam warna ya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan, seperti itu. Warna sekunder yang kedua merupakan hasil percampuran warna primer dengan proporsi 1:1. Misalnya warna jingga merupakan hasil campuran warna merah dengan warna kuning, hijau adalah campuran biru dan kuning, dan ungu adalah campuran merah dan biru. Jadi warna tersier ini adalah percampuran warna primer dan warna primer. Yang kedua adalah warna tersier, di mana warna tersier ini adalah warna percampuran antara warna sekunder dengan sekunder maupun dengan sekunder dengan primer, sehingga menciptakan warna tersier. Ya. Nah, pada tahun 1858 Munsell menyelidiki warna dengan standar warna untuk aspek fisik dan psikis. Berbeda dengan Newton dan Brewster, Munsell mengatakan warna pokok terdiri dari merah, kuning, hijau, biru, dan jingga. Sementara warna sekunder terdiri dari warna jingga, hijau muda, hijau tua, biru tua, dan nila. Seperti itu. Nah, warna juga bisa mewakili karakteristik. Misal warna-warna hangat itu warna merah, kuning, coklat, jingga. Dalam lingkaran warna terletak warna yang berada di dalam dari merah dan kuning. Lalu ada warna sejuk. Dalam lingkaran warna terletak dari hijau ke ungu melalui biru, ya.
Warna tegas itu ada warna biru, merah, kuning, putih, dan hitam. Warna tua atau gelap, warna-warna tua yang mendekati warna hitam, ya, seperti coklat tua, biru tua, dan sebagainya. Warna muda atau terang adalah warna yang mendekati warna putih, ya. Oke, ini sedikit ya. Jadi Louis Prang pada tahun 1876 membagi warna menjadi 3 dimensi yang kemudian disebut dengan the Prang system. Ada hue adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan nama dari suatu warna seperti merah, biru, dan hijau, itu hue ya. Nah, ada lagi value adalah dimensi kedua atau mengenai terang gelapnya warna. Contohnya adalah tingkat warna dari putih dan hingga hitam. Jadi ada urutannya. Dari putih hingga hitam itu ada urutannya. Makanya hitam dan putih itu sebenarnya tidak termasuk warna, mewakili sisi gelap dan sisi terang. Ya, antara start dan finish itu ada. Misal dari merah ya, merah menuju ke kuning, menuju ke orange dulu, orange terus ke kuning, seperti itu, kuning ke ungu, ungu ke biru, seperti itu, dan selanjutnya. Yang kedua adalah intensity. Intensity ini seringkali disebut dengan chroma, adalah dimensi yang berhubungan dengan cerah atau suramnya warna. Ya, misal warna merah saja itu ada intensitasnya untuk membuat warna terang menuju gelap. Ya, dulu kalian juga pernah praktek bagaimana membuat intensitas warna gelap menuju ke terang, ya. Nah, itu intensity. Oke, selanjutnya adalah prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa ini ada 5. Yang pertama kesatuan, keseimbangan, proporsi, irama, dan dominasi. Kesatuan ini adalah bagaimana kalian meletakkan, mengkomposisikan unsur-unsur seni, prinsip seni, ya, yang akan kalian ciptakan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Setiap orang kan memiliki sense of beauty. Itu adalah kepekaan rasa, memiliki selera indah. Kita pasti memiliki tahu mana yang indah, mana yang tidak indah, ya. Kita memiliki selera, ya, seperti contoh apa yang akan kita pakai, ya, gaya rambut kita, ya, style kita. Nah, itu kan sebenarnya kita menerapkan rasa indah pada diri kita sendiri, seperti itu. Nah, itu. Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan ini adalah prinsip yang terlihat secara pandangan mata maupun non fisik, yaitu prinsip yang sama kuat sehingga terkesan berlawanan, tetapi memiliki karakter saling mengisi satu dengan yang lain dan menyeimbangkan. Jadi keseimbangan ini jangan berpikir harus sama kuat, ya. Justru berbeda kontras juga menimbulkan prinsip keseimbangan. Misal kalian melukis dengan menorehkan warna hitam dan putih, meskipun kesannya nggak seimbang, tetapi justru di situ muncul prinsip keseimbangan justru antara gelap dan putih. Yang ketiga adalah proporsi. Proporsi ini perbandingan besar kecilnya objek yang akan kita gambar, ya. Nah, itu karena kita masih belajar, sepatutnya kita melihat proporsi objek nyata. Nah, sehingga kita tahu nih proporsi asli benda yang kita gambar. Kedua adalah irama. Ini kesan gerak berkelanjutan, ya. Ini juga berpengaruh penting terciptanya karakter yang ada di karya kita. Dominasi ini juga sangatlah penting. Apa sih yang ditonjolkan dalam karyamu? Entah itu tekniknya, medianya, alat, bentuk, judul, bahan, atau unsur-unsur. Nah, jadi kalian sebelum membuat karya itu
harus tahu apa sih keunggulan karya yang saya ciptakan. Nah, ya, bahkan dalam menciptakan karya itu kita memang harus dituntut untuk sesempurna mungkin, meskipun kalau kita membahas tentang karya seni itu tidak ada yang salah ya, tetapi setidaknya kita tahu mana yang mendekati kesempurnaan. Makanya kalau saya menilai itu tidak ada yang 100, pasti mentok 99, pasti di atas yang bagus itu masih ada yang lebih bagus lagi, seperti itu. Dan tidak ada yang di bawah KKM kalau praktek saya pasti minimal KKM ya, kecuali yang tidak mengumpulkan tugas, seperti itu beda lagi. Nah, oke. Dalam pelajaran seni budaya khususnya cabang seni rupa itu kan intinya bagaimana kita memvisualisasikan konsep yang ada di pikiran kita menjadi sebuah karya ya, bagaimana kita berekspresi. Nah, kebetulan kita belajar seni rupa, bagaimana sih kita mengekspresikan gagasan konsep yang ada dalam pikiran kita menjadi sebuah karya ya. Karya-karya kita kan itu berbeda, tidak seperti karya-karya cabang yang lain ya. Seperti musik itu suara, tari itu gerakan, drama itu bahasa kata, perwatakan. Nah, kita kan belajar seni rupa, jadi karya-karya kita itu bisa dilihat secara wujud, bisa kita lihat langsung secara visual, bisa kita pegang, bisa kita raba. Tanpa kita sadari, benda-benda di sekeliling kita yang bisa kita lihat itu merupakan produk dari seni rupa. Jam yang kalian pakai, tas, dompet, ya, kacamata, semua adalah produk dari seni rupa sebenarnya. Bahkan tumbuhan itu juga merupakan produk dari seni rupa. Ya, siapa senimannya? Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Nah, oke. Bagaimana sih kita memvisualisasikan konsep yang ada di pikiran kita? Ya, seni itu kan hubungannya tentang pengalaman dan penghayatan. Setiap orang itu berbeda-beda. Ini yang menimbulkan keanekaragaman karya yang tercipta. Meskipun saya memberikan tugas sama ke kalian, tetapi belum tentu hasilnya sama. Bahannya sama, misal dari plastik, tekniknya sama, ya. Tetapi nanti hasilnya tidak bakal sama. Makanya di sini saya menghargai perbedaan keberagaman. Justru malah dalam membuat karya semakin berbeda saya semakin mendukung, ya. Semakin berbeda saya semakin senang, seperti itu. Jadi minimal dalam membuat dalam membuat karya itu minimal kalian memodifikasi lah, ya. Jangan meniru, tidak hanya meniru tetapi minimal memodifikasi. Syukur-syukur ya kalian menciptakan karya yang belum pernah ada. Syukur-syukur itu. Nah, dari pengalaman dan penghayatan itu akan muncul ide. Ide ini berupa sketsa. Nah, ini konsep awal, bagaimana kalian memvisualisasikan konsep menjadi sebuah karya visual. Ini baru gagasan awal, ya, sketsa. Makanya di tugas-tugas awal itu saya memberikan tugas-tugas dasar ya, seperti arsiran, gambar bentuk, gambar hewan, gambar tumbuhan, percampuran warna. Itu untuk membantu kalian bagaimana memvisualisasikan ke dalam karya yang berwujud seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke medium atau media. Medium ini menyangkut 3 hal: teknik, alat, dan bahan. Di tahap inilah yang kalian bisa pelajari sebenarnya. Ini bukan menyangkut tentang hobi, bukan menyangkut tentang kemampuan. Semua orang bisa belajar seni ya. Gitar ada tekniknya, kendang ada tekniknya, lukis ada tekniknya, semua ada tekniknya. Makanya ini yang saya terapkan dalam pembelajaran saya. Jadi saya tidak akan memberikan tugas secara langsung ke ekspresi ya, tapi lebih cenderung ke teknik-teknik dasar dulu agar kalian mengetahui
Nah, setelah kalian mengetahui dasar-dasarnya baru ke ekspresi seperti itu ya. Seperti contoh kalau kalian pernah melihat sentra Anyam ya di Raja Polah Tasikmalaya itu sebagian besar masyarakatnya memproduksi karya kria dari bambu, dari apapun dengan teknik anyam. Ya, terus di mana Banjarnegara itu ya ada sentra keramik ya, sebagian besar orang-orangnya belajar teknik-teknik keramik di situ. Terus ada lagi di Jelengkong itu Jawa Barat ya. Jadi kampungnya sebagian besar masyarakatnya bisa melukis dan lukisannya dijual di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar Indonesia seperti itu. Jadi di sini apa kesimpulannya? Teknik itu bisa dipelajari, ya. Media itu bisa kita pelajari. Yang membedakan itu tadi pengalaman dan penghayatan. Yang membedakan nanti perbedaan karya yang tercipta itu di pengalaman dan penghayatan. Dan bagaimana kita mengolah bahan, ya, menerapkan teknik yang kalian pelajari dan alat yang digunakan oleh kalian. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke proses penciptaan karya. Dalam proses penciptaan karya ini kalian harus dituntut untuk sempurna ya. Nempelnya benar-benar harus diperhatikan, motongnya juga harus benar-benar diperhatikan, tidak asal motong, karena itu sangat mempengaruhi nilai nanti, nilai estetis dalam karya. Itu sangat berpengaruh, cara menempelnya bagaimana, nah itu sangat berpengaruh sekali. Nah ya, nah meskipun dalam penciptaan karya itu tidak ada yang sempurna, setidaknya kalian harus benar-benar memperhatikan lah ini ya, penting sekali. Nah, dalam memproduksi karya seni, kalian harus memperhatikan prinsip seni rupa yang tadi saya jelaskan. Karena nanti hubungannya tidak sadar kalian akan menciptakan karya seni rupa karya seni yang memiliki nilai estetis seperti itu. Oke, kita lanjut ke karya seni rupa 2 dimensi. Secara pengertian, karya seni rupa 2 dimensi itu kan karya seni yang memiliki 2 sisi ya, panjang dan lebar. Dan karya seni rupa 2 dimensi ini kan hanya bisa kita lihat dari satu sudut pandang. Kalau karya seni rupa 2 dimensi sedikit digeser, pasti proporsinya akan berubah. Dan bahkan kalian tidak bisa melihatnya. Seperti contoh ini, poster. Kalau saya miringkan, pasti proporsinya akan berubah, akan menjadi lebih sempit ya. Apalagi saya miringkan seperti ini, kalian kan tidak bisa melihatnya. Logikanya seperti itu. Karena apa? Karya seni rupa 2 dimensi ini tidak memiliki volume. Tidak memiliki volume. Sehingga unsur ruang, unsur tekstur, unsur cahaya, unsur bentuk yang ada di dalam karya seni rupa 2 dimensi ini merupakan palsu, hasil rekayasa senimannya sendiri. Seperti itu. Meskipun sekarang lagi ngetren ya street art itu ya, gambar tembok, gambar 3 dimensi. Itu sebenarnya karyanya tetap karya seni rupa 2 dimensi. 3 dimensi itu hanyalah kesan saja, perspektif, sudut pandang yang direkayasa oleh senimannya. Karyanya tetap karya seni rupa 2 dimensi gitu. Nah, berbeda dengan karya seni rupa 3 dimensi ya. Kalau saya putar-putar seperti ini, kalian masih bisa melihatnya karena memiliki volume di sini. Teksturnya tekstur asli, warnanya warna asli, cahayanya cahaya asli. Seperti itu. Nah, itu bedanya seperti itu ya logikanya. Jadi saya harap setelah kalian mempelajari materi karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi ini, saya harap kalian bisa mengelompokkan barang-barang apa saja yang termasuk ke ranah 2 dimensi, ke 3 dimensi ya, ke seni murni, ke seni terapan ya, ke desain grafis, ke seni grafis, ke kriya, kerajinan,
dan lain sebagainya. Itu kalian bisa membedakan ya barang-barang apa saja. Nah, jadi dalam proses penciptaan karyanya pun itu tekniknya berbeda ya. Nanti saya jelaskan ya setelah ini. Nah, untuk jenis-jenisnya karya seni rupa dua dimensi itu ada karya seni murni. Karya seni murni itu banyak sekali itu ya. Silakan bisa dibaca. Lukisan, sketsa, gambar, mural, graffiti, doodle art, kaligrafi, montase, mosaik. Terus ada desain grafis juga banyak sekali, itu ada poster, logo, cover book, packaging, banner, animasi, komik, name card, undangan ya. Terus kerana kriya juga banyak, batik, wayang kulit, ornamen ya, relief. Terus seni grafis itu ada sablon, ada cukil, ada stensil, ada emboss, stiker ya, batik cap itu termasuk seni-seni grafis yang hubungannya dengan cetak mencetak. Itu seni grafis berbeda, tidak seperti desain grafis ya. Desain grafis itu dibantu oleh aplikasi. Kalau seni grafis itu tekniknya cetak mencetak. Nah, untuk teknik karya seni rupa dua dimensi itu ada linear, blocking itu pemenuhan objek ya, arsir, dusel, pointillis, plakat, dan akuarel itu bisa dibaca itu ya. Apa saja, linear apa, blok apa, arsir apa. Jadi secara garis besar teknik dalam karya seni rupa dua dimensi itu hanya apa ya, menorehkan media di bidang datar seperti itu. Nah, ini contoh-contoh karya yang dihasilkan oleh masing-masing teknik: linear, blocking, silang, dusel, pointillisme, plakat, dan akuarel. Nah, sekarang masuk ke karya seni rupa tiga dimensi. Bedanya dengan karya seni rupa dua dimensi, tiga dimensi itu memiliki volume tadi saya bilang. Jadi pengertiannya karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan volume dan bisa dilihat dari segala arah. Untuk jenis-jenisnya itu ada seni patung, ada seni kriya, seni arsitektur, dan seni keramik ya. Ini patung juga berdiri sendiri karena mewakili tiap dimensinya. Sebenarnya seni lukis juga seperti itu ya, berdiri sendiri mewakili dua dimensi. Makanya di pameran-pameran biasanya terkenalnya lukisan dan patung kan seperti itu ya. Karena seni lukis itu mewakili dua dimensinya, patung itu mewakili tiga dimensinya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah seni kriya. Seni kriya juga di dua dimensi tadi ada ya jenis-jenisnya. Di tiga dimensi juga banyak sekali. Ini hubungannya dengan kerajinan yang dibuat langsung oleh tangan, keterampilan tangan. Yang ketiga adalah seni arsitektur. Nah, arsitektur ini juga termasuk karya seni rupa tiga dimensi. Ini tentang bangunan ya, desain rumah ya, tata letak, taman, dan lain sebagainya. Ini masuknya ke ranah arsitektur, termasuk miniatur juga. Nah, yang keempat adalah seni keramik. Keramik ini juga berdiri sendiri meskipun bisa masuk ke ranah kriya juga ya, kerajinan, karena jenisnya juga banyak sekali keramik ini. Nah, untuk karya seni rupa tiga dimensi maupun dua dimensi itu bisa memiliki nilai keindahan yang kita sebutnya seni murni ya. Seni murni itu karya yang hanya memiliki nilai keindahan. Yang kedua bisa juga keindahan dan fungsi. Ini yang disebutnya seni terapan. Seni terapan itu karya seni yang memiliki nilai keindahan dan nilai fungsi atau guna. Jadi karya yang kalian buat itu karya seni rupa terapan karena memiliki fungsi. Di karya seni rupa tiga dimensi ya. Oke. Untuk teknik-teknik kemarin sudah kita bahas ya, ada teknik cor ya, teknik-teknik dalam membuat karya seni rupa tiga dimensi ya. Jadi tekniknya itu sedikit menggunakan tenaga karena karyanya itu lebih real. Ada teknik ukir, ada teknik anyam, ada teknik membentuk. Oke, lanjut aja. Nah, seni murni udah, terapan udah. Nah, untuk batik ya. Untuk batik langsung saja, ini contoh-contoh batik ya. Ini termasuk kebudayaan warisan leluhur kita ya, yang harus kita lestarikan dan kita apresiasi. Dalam pembuatan batik itu juga ada pakem-pakem yang nggak bisa dirubah ya.
Karena kebanyakan sebagian besar karya-karya yang disebut sebagai warisan kebudayaan Indonesia itu biasanya memiliki pakam-pakam yang tidak bisa dirubah. Salah satunya ada batik, wayang, ya ludruk itu memiliki pakam-pakam karawitan. Nah, itu memiliki pakam-pakam yang nggak bisa dirubah. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah motif tiap daerahnya kalau batik, ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi pembuatannya sama menggunakan canting, malam, ya, dilorot, dicelup, sama semua. Yang paling beda itu songket, batik songket. Nah, itu juga masuk ke ranah tekstil batik ya, songket. Nah, untuk batik itu dibagi ada beberapa, ada batik tulis, batik jemputan, batik cap, sablon, batik sablon, dan batik lukis. Nah, ini contoh batik tulis seperti ini. Terus batik jemputan. Batik jemputan ya. Terus ada batik cap. Nah, ini batik sablon, batik lukis. Oke ya, itu mengulas kembali sedikit. Nah, kita masuk ke aliran-aliran langsung aja. Aliran-aliran seni lukis ya, itu banyak sekali sebenarnya, banyak sekali. Ini ada beberapa yang harus kalian ketahui ya. Romantisme ini adalah aliran Raden Saleh, tadi saya jelaskan. Romantisme ini adalah aliran yang menggambarkan tentang suasana nyata suatu kejadian. Nah, aliran romantisme ini ya mengandung cerita yang dahsyat dan emosional, biasanya di sejarah dan lain sebagainya. Berbeda dengan aliran naturalis dan realisme, ya itu terkadang lebih cenderung perbedaannya di ceritanya seperti itu. Kalau romantisme ini biasanya alirannya memang memiliki sejarah seperti itu, fakta ya, kejadian ya. Nah, ini seperti ini. Yang kedua adalah naturalisme. Ya. Naturalisme ini adalah aliran yang menggambarkan secara nyata objek yang ada di sekitar kita, ya, dan digambar, dicontoh. Ada objeknya, itu naturalisme. Nah, ini contoh-contoh karya naturalisme ya, Mona Lisa termasuk juga. Nah, terus realisme. Realisme ini juga karya seni yang apa ya, cukup nyata gitu. Jadi menirukan objek apa adanya. Nah, bedanya sedikit sekali dengan naturalisme. Kalau naturalisme itu terkadang oleh senimannya itu dibagus-bagusin biasanya, entah itu warnanya, bentuknya, itu naturalisme. Tapi kalau realisme itu apa adanya, warnanya seperti itu ya ditiru seperti itu, sesuai kenyataan, itu realisme. Ya, kalau naturalisme itu seperti lukisan-lukisan yang ada di belakang becak ya, kalian pernah tahu, itu naturalisme. Dibagus-bagusin. Nah, ini contohnya. Mona Lisa juga termasuk karena realisme. Ya, jadi kadang-kadang itu satu karya itu terdapat beberapa aliran gitu. Realisme masuk, romantisme masuk, naturalisme masuk, seperti itu. Nah, ini ekspresionisme ya. Oke, kita percepat aja ya, biar nggak terlalu lama. Ini ada contoh-contohnya. Abstrak ya. Ini ada, nanti saya share aja powerpointnya biar cepat. Kubisme ya. Oke.
Oke, seni anyam juga ya kemarin sudah saya bahas ya teknik-tekniknya. Nah, oke, ya. Itu sedikit ya kita mengulas kembali materi-materi yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, kalian bisa mengamalkan ya dalam berpraktek seni rupa, dan mudah-mudahan ini juga sebagai bahan ilmu dan juga sebagai bahan nanti kalian melaksanakan kegiatan PAS 1 ya, seperti itu. Dan himbauan saya untuk tugas-tugas, silahkan segera yang merasa belum mengumpulkan tugas-tugas dari awal, silahkan saya tunggu pengumpulannya lewat Japri, langsung Japri ke saya aja, ke WA saya aja Japrinya ya, biar nggak keteteran nanti di Office 365 ya. Seperti itu, saya tunggu sampai tanggal 21 maksimal, itu udah, saya nggak mau menerima lagi tugas-tugas susulan ya. Saya tidak memaksa, itu kalian sendiri yang menentukan diri kalian sendiri ya, seperti itu. Mungkin itu sedikit ulasan dari saya ya. Mudah-mudahan kalian sukses dan nanti di semester 2 kita membuka lembaran baru. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.